I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Permatasari from class management 22A with NPM 22411045. I'm here to discuss material regarding ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal. Pengertiannya, ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kegunaan ukuran penyebaran data. Yang pertama, data yang mempunyai kecenderungan pusat yang sama belum tentu mempunyai penyebaran data yang sama pula. Yang kedua, ukuran penyebaran menyatakan seberapa jauh nilai amatan yang sebenarnya yang menyimpang atau berbeda dengan nilai pusatnya. Yang ketiga, kegunaan dari ukuran variasi ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh observasi melenceng dari nilai rata-rata. Jenis-jenisnya, yang pertama ada range atau jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada simpangan baku, yang keempat ada jangkauan antar kuartil, yang kelima ada jangkauan semi antar kuartil, dan yang terakhir ada jangkauan persentil. Range, selisih antara nilai maksimal dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya yaitu seperti R sama dengan X maksimal dikurang X min. Contohnya seperti 10, 6, 6, 8, 12, 10, 10, 8, 9, 7, 7, 9. Cara penghitungannya seperti rumusnya R sama dengan 12. 12 ini didapat dari angka yang paling terbesar dari soalnya dan dikurang 6. 6 didapat dari angka paling terkecil dari bilangan yang ada di soal. Jadi jumlahnya ada 6. Simpangan rata-rata. Deviasi atau simpangan merupakan suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya atau selisih dari masing-masing skor dari nilai rata-rata hitungnya. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak. Simpangannya rumusnya seperti data tunggal rumusnya seperti di atas, keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X sama dengan rataan hitung, dan yang terakhir N sama dengan banyak data. Rumus data yang kedua ada data kelompok. Keterangannya SR simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X sama dengan rataan hitung, FI sama dengan frekuensi data ke I. Simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat terhadap nian atau akar pangkat 2 dari variansi atau simpangan atau deviasi yang telah dilakukan. Rumus simpangan baku ada 2 macam. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya seperti S sama dengan akar M buka kurung X 1 dikurang X 2
atau dibagi N. Keterangannya S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai X ke I. X sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Dua data berkelompok, S sama dengan akar FI buka kurung XI X1 dikurang X tutup kurung akar pangkat 2 dibagi N. Keterangannya S sama dengan simpangan baku, F sama dengan frekuensi kelompok, XI sama dengan nilai X ke I, X sama dengan nilai rata-rata data, dan yang terakhir N, jumlah data. Simpangan relatif. Dalam analisis diinginkan untuk membandingkan simpangan yang datanya tidak selalu proporsional. Yang paling sering digunakan adalah koefisien variasi atau KV. Rumusnya yaitu seperti di atas. Kemiringan data. Kemiringan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau simetri suatu distribusi data. Tiga pola kemiringan distribusi data, yaitu yang pertama adalah distribusi simetri atau kemiringan 0. Yang kedua ada distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif. Yang terakhir ada distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Ukuran bentuknya seperti contoh ini. Jika simetri berarti dia lurus. Jika dia negatif berarti dia garisnya ke kiri. Sedangkan jika positif maka garisnya akan ke kanan. Rumus simpangan rata-rata. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data yaitu rumus Pearson, rumus Moment, rumus Bowley, serta rumus Pearson atau A. A sama dengan X dikurang mod S atau A sama dengan 3 buka kurung X dikurang mod tutup kurung S. Rumus tersebut dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Bila A sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetri. Bila A bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Bila A bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar A, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Keruncingan distribusi data. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.